Baik Bapak Silakan. Ibu, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk mengikuti kembali webinar dari Miji Santosa Training and Consulting dengan materi hari ini Badan Layanan Umum Daerah khususnya untuk Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan PP 72 2019, Permendagri 79 2018 dan Permendagri 77 tahun 2020. Bapak Ibu, untuk webinar hari ini akan dibawakan oleh narasumber yang cukup luar biasa, Pak Saifuddin Juhri. Selamat siang, Pak. Salam Selamat siang, pengantar, Pak salam Yofri. sehat. Baik, Ya, Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu sebelum kita memulai kegiatan, izinkan saya seperti biasa menyampaikan mengenai tata tertib kegiatan webinar hari ini. Nanti narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit dan selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu para peserta yang akan mengajukan pertanyaan silahkan mengklik tombol raise hand dan nanti akan kami beri kesempatan untuk bertanya atau bisa juga menyampaikan pertanyaan melalui tombol chat. Untuk post-test atau daftar hadir akan disampaikan di chat Zoom nanti setelah narasumber menyampaikan materi sebagai tanda bukti kehadiran dan tulisan nama Bapak Ibu di sertifikat. Sementara untuk pengisian post-test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan, di mana nanti sertifikat paling lambat akan kita keluarkan dalam waktu 2 kali 24 jam setelah kegiatan ini berlangsung. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, untuk memperlancar kegiatan sebelum dimulai, marilah kita berdoa bersama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, doa selesai. Untuk mempersingkat waktu, karena juga mungkin di daerah Timur juga ini udah sore, Bapak Ibu. Kami juga dari di sini siang menjelang sore. Untuk mempersingkat waktu, jam layar kami silakan kepada Bapak Saifuddin Juhri. Monggo, silakan Pak. ya, terima kasih Pak Yefri, Bapak Ibu peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan bagi yang berpuasa diberikan kemudahan, bagi yang tidak berpuasa pun mudah-mudahan diberikan kesejahteraan dan kesehatan. Terima kasih. Saya mendapatkan kehormatan ini berbagi pada siang hari ini di Mujizano Consulting ini. Materi yang ingin kita diskusikan pada siang hari ini terkait dengan Badan Layanan Umum. Oke. Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Apa ini? Kok berhenti? Nama saya Saifuddin Zuhri, teman-teman biasa manggil Zuhri aja gitu. Sehari-hari saya adalah fungsional pengelola pengadaan barang jasa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ini bertetanggaan dengan Prof. Mukhlis. Kalau Prof. Mukhlis itu punya pabrik besar gudang garam, kalau di Tulungagung tidak punya. Itu aja bedanya. Saya masih jadi fasilitator pengadaan LKPP, Probate Advisor juga. Sampai saat ini masih jadi pengurus di DPN IFPI dan DPD IAPI Jawa Timur. Nah, saya juga kebetulan punya sertifikat kompetensi untuk jadi konsultan manajemen kesehatan. Dan terakhir, karena memang saya konsen ya untuk mempelajari, untuk mensosialisasikan dan menemani pengadaan barang jasa di Blut. Termasuk siang ini saya masih di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya menemani teman-teman untuk pelaksanaan pengadaan Blut
Jadi insya Allah diskusinya bisa berkembang nanti teman-teman silahkan terkait dengan kondisi pengadaan barang jasa di rumah sakit masing-masing. Saya ingin membatasi sebagaimana tema yang pasti saya sampaikan bahwasanya kita memandang siang ini belut terkait dengan rumah sakit umum daerah ini pada 3 aturan, yaitu PP 72, kemudian Permendagri 77 dan Permendagri 79. Tetapi saya ingin menambah satu lagi bahwasanya Permendagri 77 itu menginduk dari PP 12 tahun 2019. Nah, ini aturan yang lebih kuat, sehingga kalau kita berbicara tentang Permendagri 77 tentunya tidak bisa dipisahkan dari Peraturan Pemerintah 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, makanya di sini saya tambahkan di awal itu PP 12, kemudian nanti kita lihat PP 72. PP 72 ini memang khas ya tentang rumah sakit daerah. Kemudian Permendagri 77 bagaimana teknisnya, pedoman teknis pengelolaan keuangan, dan 79 membahas tentang Badan Layanan Umum Daerah, di mana sekarang ini semua rumah sakit bahkan puskesmas ya didorong untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Oke, Bapak Ibu, saya ingin memulai ya berdasarkan mengutip dari Permendagri 77 ya, bahwasanya pengelola keuangan daerah itu ada 5. Siapa dia? Yaitu pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Itu ada 5, yaitu pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, kemudian PPK SKPD, PPTK, dan bendahara. Dalam konteks pelaku pengadaan, ini beririsan ini, ada PA, ada KPA. Oke, barangkali nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Saya hanya ingin mengingatkan saja di slide awal ini, bahwasannya sesuai dengan PP 12, pengguna anggaran itu adalah Kepala SKPD. Ya. Kita tahu bahwasannya pemilik kekuasaan tentang keuangan daerah itu adalah kepala daerah. Kemudian di PP ini disebutkan bahwasanya kekuasaan itu didelegasikan. Salah satunya kepada Kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Nah, tugasnya ini ada 14. Maka kalau kita atau Bapak Ibu diangkat menjadi Kepala SKPD, otomatis tidak bisa mengelak Kepala SKPD adalah selaku PA, dan itu mempunyai tugas yang tidak perlu ditugaskan lagi, ya secara aturan itu mempunyai tugas menyusun RKA, menyusun DPA, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, kemudian melakukan pengujian atas tagihan, pemungutan retribusi, dan yang terkait dengan PGJ kita adalah tugas untuk mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas yang telah ditetapkan. Kemudian PP ini mengatur juga PA mempunyai tugas menandatangani SPM, mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD-nya tentunya, menyampaikan laporan keuangan, kemudian mengawasi pelaksanaan anggaran, menetapkan PPTK dan PPK SKPD, menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi ini menjadi tugas dari seorang kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Karena memang mendapat pendelegasian sebagaimana diatur dalam PP ini, ya ada 14 tugas sebagai PA. Kemudian pada Permendagri 77, nah, ini di samping tugas tadi, ternyata
Kepala SKPD selaku PA punya tugas lainnya, yaitu menyusun kas, menyusun anggaran kas, ya, melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah, menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah, kemudian menyusun dokumen pemberian bantuan sosial. Yang kelima, menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan yang tidak melalui rekening kas keuangan daerah. BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut. Dan terakhir adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PVKD selaku BUD. Ini kita membahas tentang tugas, ya, yang dimiliki oleh PA. Nah, kemudian kita juga mengenal pejabat pengelola keuangan daerah itu adalah KPA. KPA, sebagaimana kita ketahui, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian ya, kewenangan PA dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD. Nah, di pasal 11 itu saya kutip, PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD selaku KPA. Ini menariknya, nanti rumah sakit itu adalah termasuk unit SKPD. Kemudian yang kedua, pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat 1 berdasarkan pertimbangan besaran anggaran, berdasarkan lokasi, dan atau berdasarkan perintah presiden. Pelimpahan tersebut ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Jadi tugas-tugas kewenangan yang ada di PA ini dapat itu boleh iya, boleh tidak, boleh sebagian. Punya di sini sebagian, ya, tapi ternyata nanti ada tidak sebagian juga. Tetapi pelimpahan pendelegasian itu harus ditetapkan oleh SK Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD atau atas usul PA-nya. Jadi bagian-bagian mana yang didelegasikan, bagian-bagian mana yang tidak didelegasikan, itu harus jelas, sehingga nanti kewenangan, tugas, dan tanggung jawab seorang KPA itu menjadi clear, menjadi jelas. Nah, di dalam pasal 11 ayat 4 di PP 12 itu, pelimpahan kewenangan apa yang bisa diberikan dari PA kepada KPA. Ternyata di sini ada 7, yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran. Kemudian melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, kemudian mengadakan perikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan, melaksanakan pemungutan retribusi, mengawasi pelaksanaan, dan melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, ini kalau dari 14 tugas PA tadi, nah, menurut pasal 11 ayat 4 PP 12 ada separuh, ya, 7 yang bisa dilimpahkan kewenangannya, termasuk kalau di dalam PBJ kita itu mengadakan ikatan dengan pihak lain. Nah, itu dapat dilimpahkan, dapat juga tidak dilimpahkan. Pelimpahan sebagian kewenangan PA ke KPA diatur di Permendagri 77 itu dijelaskan lagi, ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Pelimpahannya apa? Ya tadi, ya, sama dengan yang ada di PP-nya, PP 12. Itu dipertegas lagi, ada 7 kewenangan yang itu dapat didelegasikan kepada KPA dari PA. Oke, nah sekarang kita pengen masuk ke
rumah sakit. Ya, karena ini khas. Ya, rumah sakit ini mempunyai aturan tersendiri yang berbeda dengan unit organisasi lainnya. Disebut sebagai UOBK, unit organisasi bersifat khusus. Ini saya agak salah ya, RSUD. Mestinya bukan RSUD, tapi RSD, rumah sakit daerah. Karena rumah sakit daerah itu ada dua. Ada rumah sakit umum daerah gitu. Ada juga rumah sakit khusus, RSKD. Nah, jadi ini sudah kadung tertulis, tapi teman-teman sudah memahaminya. Yang diatur bukan hanya rumah sakit umum saja, tapi rumah sakit khusus daerah juga sama. Karena kedua-duanya termasuk dalam klausul RSD, rumah sakit daerah. Nah, ini saya kutip dari pasal 21 PT 72. Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dari PTD provinsi, terdapat rumah sakit daerah. Jadi bukan rumah sakit umum daerah, tapi rumah sakit daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional. Ya. Nah, yang kedua, sebagai unit organisasi bersifat khusus, rumah sakit daerah provinsi memiliki otonomi. Otonomi dalam hal apa? Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Jadi, walaupun sebagai unit organisasinya Dinas Kesehatan, maka rumah sakit ini sebagai unit berbeda dengan unit yang lain. Ya. Kalau unit yang lain mungkin perlakuannya sama, tetapi khusus untuk unit yang satu ini, yang disebut sebagai rumah sakit, itu mempunyai kekhususan, yaitu dia mempunyai otonomi dalam pengelolaan keuangan, dalam pengelolaan barang milik daerah, serta dalam hal kepegawaian. Nah, jadi kalau dalam konteks kepegawaian begitu, pimpinan rumah sakit boleh untuk mengatur sendiri dalam unit rumah sakitnya. Sebagaimana kalau di dinas kesehatan, ya kepala dinas berhak untuk mengatur ya, kepegawaian di lingkup dinasnya. Nah, kemudian kekhususan lagi dalam sisi peristilahan. PP ini mengamanatkan rumah sakit daerah dipimpin oleh direktur. Jadi kalau unit lain disebut kepala, mungkin kepala UPT kebersihan, kepala UPT persampahan, kepala UPT kepala sekolah atau kepala puskesmas begitu ya, PTD. Khusus rumah sakit dipimpin, pemimpinnya itu disebut sebagai direktur rumah sakit daerah provinsi. Itu dari sisi kekhususan istilah. Oke, sedangkan pada pasal 43, kalau tadi berbicara provinsi, sekarang kita berbicara di kabupaten kota. Pada urusan pemerintah di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas kabupaten kota, sebagaimana dimaksud pasal 41, terdapat rumah sakit daerah kabupaten atau kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta puskesmas. Nah, jadi di bawah teknis dinas ini, dinas di bidang kesehatan tentunya bidang dinas kesehatan ya, itu ada UPT, unit organisasi, ya, rumah sakit dan puskesmas. Cuman kalau rumah sakit dinyatakan sebagai unit organisasi bersifat khusus, kalau puskesmas tidak. Ya. Jadi rumah sakit sebagai unit organisasi bersifat khusus dan puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional. Sebagai unit yang bersifat khusus, rumah sakit daerah, kabupaten atau kota memiliki otonomi sama dengan provinsi tadi. Otonomi dalam hal pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Rumah sakit
Di kabupaten kota juga pemimpinnya disebut sebagai direktur rumah sakit. Oke. Direktur rumah sakit daerah kota, kabupaten atau kota dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian bertanggung jawab kepada kepala dinas, ya dalam hal ini adalah kepala dinas kesehatan. Jadi karena sebagai UPT, sebagai unit pelaksana ya, nah itu tanggung jawabnya masih kepada kepala dinas. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian rumah sakit daerah kabupaten atau kota. Kalau provinsi juga sama, saya mengutip salah satu saja. Oke. Otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah itu meliputi apa saja? Ya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah. Jadi secara unit memang dia bagian dari dinas, tetapi dia punya otonomi untuk mengelola sendiri model keuangan dan barang milik daerah yang ada di rumah sakit. Nah, dalam melaksanakan ketentuan otonomi tersebut, Direktur Rumah Sakit ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau secara umum tadi sudah kita baca baik di PP maupun di Permendagri 77 bahwasanya KPA itu dapat diberikan pendelegasian kewenangan dari PA sebagian. Tadi kalau tidak salah kita hitung ada 7. Tetapi kalau dalam konteks KPA, UOBK, KPA rumah sakit ini mempunyai perbedaan. Kita lihat ya. KPA pada UOBK. Untuk organisasi yang bersifat khusus seperti apa? Ini selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud ayat 2, Direktur Rumah Sakit daerah provinsi atau kabupaten kota juga sama, itu mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut. Ini diatur di PP 72. Mulai dari menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, menandatangani surat perintah membayar, mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya tentunya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya, menetapkan PPTK dan pejabat penatausahaan keuangan, ya, PPK di unit SKPD-nya, kemudian menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Nah, kemudian kita lihat di sini. Dalam hal organisasi bersifat khusus, nah ini diatur di Permendagri 77, KPA mempunyai tugas. Ini rasanya tidak perlu dibaca satu persatu. Tetapi di sini kalau kita hitung itu ada 14 ya. Jadi mulai dari menyusun RKA, UOBK, DPA, UOBK, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, kemudian melaksanakan anggaran, menguji, kemudian memungut retribusi, melakukan perikatan, menandatangani SPM, mengelola utang dan piutang daerah, kemudian menyusun laporan keuangan, mengawasi pelaksanaan, menetapkan PPTK dan PPK unit SKPD, dan menetapkan pejabat lainnya serta tugas lain. Nah, dari sini ternyata penegasan dari Permendagri 7720 ini dalam hal KPA pada organisasi yang bersifat khusus itu mempunyai tugas yang sama dengan PA-nya. Nah, ini kekhususannya di sana. Jadi ternyata bukan hanya sebagian lagi kewenangan itu berada di KPA, tetapi dalam konteks UOBK ini meskipun tanpa pelimpahan kewenangan,
Ternyata Permendagri mengatur bahwasanya seorang KPA itu mempunyai tugas yang sama dengan PA. Nah, ini adalah bentuk dari otonomi pada unit organisasi yang bersifat khusus. Dan ini ditegaskan juga di dalam PP 72 ya, bahwasanya memang KPA sebagai direktur rumah sakit ya, direktur rumah sakit itu pimpinan pada rumah sakit yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai KPA itu mempunyai tugas dan kewenangan yang memang itu sebenarnya adalah miliknya PA. Menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Jadi RKA, DPA itu kan sebenarnya kewenangan PA. Nah, kemudian menandatangani surat perintah bayar, mengelola utang, menyusun dan menyampaikan laporan, menetapkan PPTK, dan sebagainya. Ini juga ditegaskan di PP 72. Makanya sebenarnya Permendagri ini tadi sudah merangkum ya dari 2 PP yang ada di atasnya, di mana kewenangan KPA pada UOBK itu akhirnya sama dengan kewenangan PA. Ya, ini saya bagi menjadi 2, ini ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Nah, kemudian karena rumah sakit itu sekarang didorong dalam kata lain yang agak kasar itu dipaksa untuk menjadi blood, maka kita lihat bagaimana sih aturan pada DLZ. Ini diatur pada jam 10 ya, di Permendagri 77 di Permendagri 77. Bahwasanya ini sebenarnya merangkum saja, menegaskan dari PP 12-nya, dari pasal 205 sampai 210, di mana mulai dari pemerintah daerah dapat membentuk BLUT, kemudian fleksibilitas pada BLUT itu diatur oleh kepala daerah. Jadi dalam konteks menerjemahkan apa itu fleksibilitas, maka itu menjadi kewenangan kepala daerah. Fleksibilitas model apa yang diberikan kepada rumah sakit sebagai BLUT, yang itu membedakan dengan satker-satker yang lainnya dalam konteks pengelolaan keuangan. Ini penting. Semakin fleksibel, maka rumah sakit diharapkan akan mampu bergerak lebih luas, lebih cepat, dan akhirnya pelayanan kepada masyarakat diharapkan akan menjadi semakin lebih bagus. Nah, itu. Pejabat pengelola BLUT bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. Jadi kalau kebijakan itu disusun oleh kepala daerah, yang melaksanakan adalah pejabat pengelola BLUT itu, mulai dari pemimpin dan seterusnya. Pelayanan kepada masyarakat meliputi ini tidak kita bahas, tapi ditegaskan BLUT itu adalah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Ya, jadi BLUT tidak boleh keluar dari akuarium besar. Aturan besarnya adalah pengelolaan keuangan daerah, meskipun nanti diberikan fleksibilitas, tapi dia tetap merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Dan kekayaan BLUT tidak dipisahkan, ya, tidak dipisahkan dari kekayaan daerah. BLUT menyusun RBA. Ya, tadi ada kita baca, jadi menyusun RKA tadi ya, selain selaku kuasa pengguna anggaran, direktur rumah sakit menyusun RKA, menyusun DPA dan sebagainya. Tetapi dalam konteks BLUT, maka yang disusun adalah RBA, rencana bisnis dan anggaran. Kemudian bentuk laporan keuangan BLUT berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan. Pembinaan keuangan BLUT dilaksanakan oleh BPKD, teknisnya oleh KPD yang bertanggung jawab di bidangnya, yaitu kesehatan. Seluruh pendapatan BLUT dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUT yang bersangkutan. Jadi ditegaskan di sini.
Pendapatan brut meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas. Kemudian rencana bisnis anggaran serta laporan dan kinerja disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA, APBD, dan laporan kinerja pemerintah daerah. Di sini, di dalam Permendagri 77 ini ditegaskan, pedoman teknis mengenai pengelolaan BLUT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pengelolaan. Nah, apa itu pedoman teknis mengacu kepada aturan yang mengelola BLUT? Itu adalah Permendagri 79. Di Permendagri 79 itu memang tentang Badan Layanan Umum Daerah. Jadi kalau kita lihat di sini, nanti teman-teman bisa lihat dasar adanya BLUT itu mulai dari Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, kemudian turun di PP nomor 12 tahun 2019 yang sudah kita bahas tadi, dan terakhir adalah Permendagri 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Ini adalah aturan teknisnya, pedoman teknisnya. Nah, definisi BLUT itu juga berbeda dengan definisi BLU. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, sama-sama didefinisikan di dalam undang-undang. Kalau BLU itu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, ya, definisinya bisa dibaca. Kalau BLUT itu pada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah. Jadi ini seolah-olah menegaskan bahwasanya aturan BLUD itu masuk ranah ke aturan tentang pemerintah daerah, bukan aturan tentang keuangan. Nah, kalau perbendaharaan negara ini kan arahnya lebih pada pengelolaan keuangan. Jadi kalau BLUT itu didefinisikan sebagai sistem, ya, yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unitnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas. Ya, jadi langsung di BLUT itu berbunyi fleksibilitas. Dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Jadi fleksibilitas itu dalam konteks pola pengelolaan keuangan. Ini di Undang-Undang 23 2014 ya, tentang pasal 346 itu daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan. BLUD itu apa? Diatur di penjelasan. Oke, di PP-nya sekarang, PP 12 2019 ya. Pada pasal 205 saya masuk di sana. Kepala daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUT. Ini penting sebagai acuan. Kalau selama ini banyak pemerintah daerah melalui kepala daerahnya tidak mengatur BLUT secara tersendiri, mengakibatkan rumah sakit itu bergeraknya sangat kaku. Ya. Dia seolah-olah disamakan dengan dinas kesehatan, disamakan dengan dinas pertanian, disamakan dengan kantor kecamatan. Padahal rumah sakit sebagai BLUT itu sangat amat beda, ya. Karena dia dituntut untuk apa? Melaksanakan pola bisnis di dalam pelayanan pada masyarakat. Jadi gaya manajemen keuangannya itu sudah mengacu kepada gaya-gaya bisnis. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan pelayanan agar mampu bersaing dengan swasta. Ya, karena rumah sakit internasional akan sangat banyak nanti masuk ke Indonesia. Ini aja swasta sudah sangat banyak, dan rumah sakit umum daerah akan menjadi semakin kerdil kalau aturannya itu masih kaku, diatur sebagaimana kantor pemerintah yang lain. Makanya sebenarnya BLUD itu harapannya menjadi terobosan besar agar rumah sakit itu mampu bergerak lebih lincah dalam konteks untuk memberikan pelayanan yang berdasar. BLUT merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.
Ya, jadi tetap kita sadar, BLUT itu tidak sebagaimana perusahaan daerah yang mempunyai otonomi luas, kekayaannya dipisahkan, aturannya tersendiri, tidak. BLUT tetap bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Tapi harus kita pahami dia mempunyai fleksibilitas, ya, mempunyai fleksibilitas. Pasal 211 ketentuan lebih lanjut mengenai BLUT diatur dalam peraturan menteri. Nah, ini akhirnya menteri punya kewenangan untuk mengatur. Kita lihat di Permendagrinya, ya. Jadi fleksibilitas itu apa? Di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri dijelaskan fleksibilitas itu adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan bahasa yang lugas, menyatakan berbisnislah melalui institusi ini. Tapi bisnis yang sehat, bisnis yang bagus, bukan bisnis yang rugi, bukan bisnis yang kotor, dan sebagainya. Bisnis yang sehat itu adalah bisnis yang senantiasa berkembang, tumbuh. Nah, itu yang menjadi acuan. Bagaimana kita melirik bisnis-bisnis yang sehat itu yang kita terapkan di tempat kita. Jadi jangan lagi BLUT ini dikerdilkan lagi, dikecilkan, dimasukkan dalam kotak seolah-olah dia tidak boleh bergerak. Dia harus lebih leluasa. Untuk apa? Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan, tapi untuk boleh ya boleh saja dalam rangka meningkatkan pelayanan itu kalau tidak untung nggak bisa. Ya, maksudnya itu keuntungan itu bukan sebagai keuntungan ansih, sebagai dividen, sebagai pendapatan. Kalau orientasinya mencari keuntungan atau pendapatan memang tidak boleh. Tapi keuntungan yang diperoleh itu dalam rangka meningkatkan pelayanan. Nah, arahnya ke sana, ya, dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu secara ideal. Baik, nah kita melihat dalam konteks fleksibilitas pengelolaan keuangan itu ternyata ada istilah-istilah yang berbeda dengan istilah-istilah di institusi lain. Jadi pejabat pengelola dan pegawai pada BLUT di pasal 3 Permendagri itu disebutkan sumber daya manusia BLUT itu ada pejabat pengelola, ada pegawai. Apa itu? Pejabat pengelola bertanggung jawab terhadap kinerja. Oke. Adapun pejabat pengelola itu siapa? Pejabat pengelola itu ada berasal dari pegawai negeri sipil atau bisa juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjasama. Jadi tidak harus dari PNS. Nah, pejabat pengelola yang dimaksud adalah pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. Nah, ini istilah-istilah ini yang tidak ada di aturan di atasnya tadi, baik di PP maupun di Permendagri 77 tentang pengelolaan keuangan daerah. Ini istilah-istilah yang khas. Ada pemimpin, ada pejabat keuangan, dan pejabat teknis. Ya. Sebutan pemimpin, sebutan keuangan, dan pejabat teknis disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUT. Jadi kalau pemimpin tadi disebut sebagai direktur. Nah, pejabat keuangan silakan disesuaikan dengan nomenklatur yang ada di PP-nya tadi. Sesuaikan. Oke, di dalam BLUT pemimpin mempunyai tugas. Ini relatif sama dengan tugas-tugas KPA tadi ya, dalam bahasa yang berbeda. Ya, dalam bahasa yang berbeda. Kalau dalam konteks KPA itu tadi kan dalam konteks pengelolaan keuangan. Tapi dalam konteks menahkodai sebuah kendaraan yang bernama BLUT. Nah, jadi pemimpin itu mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUT dan sebagainya. Ini sekedar kita tahu saja. Ya. Jadi di samping sebagai KPA yang telah diatur di dalam PP maupun Permendagri tadi,
Maka di Permendagri 79 ini seorang direktur, karena pemimpin rumah sakit itu disebut direktur, itu punya tugas-tugas sebagaimana yang bisa dibaca. Ya. Oke. Berikutnya ditegaskan juga di sini pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang. Ini sudah sesuai ya dengan PP maupun Permendagri 77-nya. Tetapi diingat, karena pemimpin itu bisa dari non pegawai negeri sipil, nah ini sudah diantisipasi. Dalam konteks yang diangkat sebagai direktur itu bukan PNS, maka dia tidak bisa menjadi KPA. Maka di ayat 2 ini disebutkan dalam hal pemimpin, sebagaimana dimaksud ayat 1, tidak berasal dari pegawai negeri sipil, maka pejabat keuangan ya, yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang. Jadi nanti KPA-nya bergeser kalau misalkan direkturnya bukan dari pegawai negeri sipil. Sedangkan pejabat keuangan mempunyai tugas A sampai dengan J. Ya, bisa dibaca sendirilah. Ini tidak terlalu banyak kita diskusikan. Nah, kemudian kita mencoba mensintesa antara pelaku pengelola keuangan dengan pelaku pengadaan. Ya, di sana ada PA, KPA, BPK, PP, ada agen dan para keuangan serta media. Kita tahu yang berurusan ada PA, ada KPA. Maka dalam konteks KPA, direktur rumah sakit yang bernama unit organisasi bersifat khusus, maka kuasa pengguna anggaran ini mempunyai tugas, mempunyai kewenangan yang sama dengan PA di dinas induknya. Nah, ini berimplikasi terhadap peraturan tentang pengadaan barang jasa di BLUD. Ya, dalam konteks BLUD, nah ini BLU-nya. Jadi dalam konteks BLUD kita ditegaskan bahwasanya di Perpres 12 itu dikecualikan dari ketentuan Perpres. Jadi kalau kita bicara Perpres A sampai Z, kita harus membaca juga ternyata ada pengadaan barang jasa yang tidak harus mengikuti itu, bahkan diperintahkan untuk dikecualikan, yaitu salah satunya adalah pengadaan barang jasa pada BLUD. Kemudian diperintahkan untuk diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLUD. Artinya memahami Perpres ini, maka seorang direktur rumah sakit boleh membuat aturan tentang PBJ di rumah sakit. Dalam hal belum ada, maka mengikuti Perpres. Nah, ketentuan lebih lanjut tentang pengecualian ini diatur dengan peraturan LKPP. Oke, kita lihat peraturan LKPP-nya seperti apa rambu-rambunya. Jadi pengadaan barang jasa pada BLUD yang pembiayaan sebagian atau seluruhnya dari APBD APBN tetap berdasarkan peraturan yang ada. Ya, dalam hal terdapat kajian internal sesuai dengan ketentuan peraturan, pengadaan barang dapat menggunakan peraturan pimpinan BLUD. Artinya, walaupun berasal dari APBN atau APBD, itu dapat diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLUD pengadaan barang jasanya. Jadi menegasikan di ayat 1 itu, ayat 2 mengatakan, boleh tidak ikut Perpres untuk APBD dan APBD asal ada kajian internal yang sesuai dengan aturannya. Nah, ini sesuai dengan Permen-Q ya untuk BLU, di mana APBN murni itu pengadaan barang jasanya dapat diatur dengan peraturan pimpinan BLU, tidak harus sesuai dengan Perpres. Nah, berarti kan ada ketentuan peraturan yang mengaturnya. Yang nomor 3, ketentuan terkait pelaku dan organisasi mengacu. Ya, jadi mengacu ini bukan berarti harus persis, tidak, tetapi pola pikir, prinsip, dan filosofinya mengacu kepada peraturan KPP tentang SDM, BPJ, dan UKBPJ. Dalam hal pengadaan barang jasa BLU, BLUD diatur dengan peraturan pimpinan, maka tetap harus mengumumkan sirup dan mencatatkan data kontrak pada aplikasi SPSE. Oke. Berikutnya, ini rambu-rambu yang semakin mempertegas fleksibilitas ya.
dalam hal terdapat alasan efektif efisien atau berdasarkan hasil kajian, Blood dapat mengatur BBJ dengan memperhatikan sebagai berikut. Peraturan perundangan yang terkait dengan BLU atau BLUD. Jelas, berarti peraturan yang mengatur tentang Blood adalah Permendagri 79 tadi. Nah, boleh mengacu ke sana. Ya. Kemudian peraturan pemerintah, Perpres dan turunannya, atau best practice di pasaran. Ya, best practice PBJ di rumah sakit swasta misalkan sebagai rujukan, boleh juga. Tujuan prinsip etika boleh tidak sama dengan Perpres. Disesuaikan dengan tujuan organisasi. Jadi kalau tujuan untuk mendapatkan barang jasa yang tepat, tujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, tujuan untuk meningkatkan pelaku usaha dalam negeri dan sebagainya, itu boleh berbeda ketika itu adalah BLUD atau BLU. Tahapan pengadaan secara umum tetap harus mulai perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Pengaturan pemaketan konsolidasi diatur berdasarkan kewenangan, termasuk metode pemilihannya. Jadi selama ini yang paling terkenal kan jenjang nilai. Boleh diatur, silakan. Pengaturan tentang jenjang nilai itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhannya mau berapa sih? Silakan aja. Ini diberikan lapangan yang luas. Termasuk kriteria penunjukan langsung. Ya, selain merujuk kepada Perpres, boleh ditambah sesuai apa? Sesuai kebutuhan. Butuhmu apa sih untuk penunjukan langsung? Silakan. Nah, itu luar biasa. Ya. Dalam keadaan darurat, BLU dapat mengacu pada ketentuan BBJ tentang darurat. Jadi BPK boleh menunjuk penyedia terdekat. Pengumuman melalui sirup tetap harus dilakukan, termasuk mencatatkan data kontrak di SPSI. Dan yang terakhir, Blood boleh mengembangkan sistem kebijakan BBJ sebagai bentuk inovasi. Jadi silakan berinovasi. Contohnya, ya, menyusun sikap atau vendor management system tersendiri. Silakan. Karena kebutuhan rumah sakit itu relatif berulang. Obat itu ya tiap tahun itu saja. Oke, waktu saya masih ada ini, Bapak. Oke, kalau ada saya teruskan tinggal dikit. Masih Pak, masih ya. Pak. Oke. Pemimpin BLU atau BLUD dapat mengatur PBJ dengan memperhatikan best practice lainnya. Ini yang saya paling suka. Ya. Jadi kita ini jangan terkungkung dengan pola pikir PBJ pemerintah yang kaku, yang harus semuanya itu dimulai dari perencanaan, disirupkan, dan sebagainya. Ya memang aturan sirup harus diubah, tapi dalam konteks sirup sebaiknya jangan detail lah, karena fleksibilitas itu bisa terjadi di pelaksanaan. Direncanakan membeli obat A, ternyata yang sakit butuh obat B. Kalau itu harus memulai dari awal perhitungannya akan sangat menyita energi. Ya, jadi bagaimana kita menciptakan sistem? Karena memang yang diprediksi adalah penyakit COVID, ternyata yang datang adalah diare, misalkan begitu. Nah, bagaimana kita punya kecepatan untuk mengubah model anggaran? Itu ya dibutuhkan. Dan itu boleh, silahkan. Bagaimana kita mencontoh swasta, bisa lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan. Misalkan hal-hal seperti itu yang memang yang harus kita lebih perkuat pada BLUD sehingga mampu untuk bersaing dengan pihak swasta. Nah, kita mengacu sekarang kepada Permendagri, yaitu aturan yang mengatur tentang Blood, karena tadi oleh KPP sudah diperbolehkan, jadi kita mengacu kepada aturan yang mengaturnya. Nah, di Permendagri ini dipertegas bahwasanya pengadaan barang jasa yang berasal dari APBD mengikuti ketentuan yang berlaku. Oke. Nah, adapun pengadaan barang jasa yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan brut yang sah. Pendapatan brut yang sah mungkin dari bunga bank atau dari yang lain, silakan. Nah, itu diberikan, ya bukan dapat diberikan tapi langsung, ya.
diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya. Ya. Jadi fleksibilitas itu artinya apa? Pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan tentang peraturan perundangan mengenai pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi Perpres 16 diatur diubah dengan Perpres 12 dan seluruh aturan peraturan turunannya itu kalau Blut boleh tidak mengacu ke sana. Nah, kalau memang dari sisi pandangan bisnis Blut itu memang kebutuhannya berbeda. Tetap bukan hanya sekedar kita sok-sok beda, bukan. Tetapi memang kebutuhan kita tidak sama dengan kebutuhan instansi pemerintah lainnya yang non-Blut. Nah, kemudian ditegaskan di pasal 77, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pasal 76 diatur dengan peraturan kepala daerah. Oke. Jadi kalau PBJ Blut itu mengacu pada Perpres, boleh diatur langsung oleh direktur. Nah, tetapi peraturan LKPP sebagai tindak lanjut dari Perpres tadi juga mengatur bahwasanya kita boleh mengacu kepada aturan tentang Blut, di mana di Permendagri aturan tentang Blut itu mengamanatkan peraturan PBJ pada Blut diatur dengan peraturan kepala daerah. Ini juga boleh. Pilih yang mana? Silahkan. Kalau dari sisi kecepatan, tentunya diatur oleh direktur sendiri akan lebih cepat, ya, menyesuaikan lebih lentur, ya, lebih fleksibel, lebih mudah untuk berubah dan sebagainya. Tetapi dari sisi risiko, nah, ini menjadi risiko ada di tangan atau di pundak direktur sendiri. Maka banyak teman-teman yang lebih memilih peraturan kepala daerah sebagai bentuk kebijakan. Tadi di PP-nya juga menyampaikan kebijakan tentang Blut itu diatur oleh kepala daerah. Ini termasuk kebijakan PBJ-nya diatur kepala daerah, nanti teknisnya diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur. Ya kan, itu jalan tengahnya kan menurut saya seperti itu ya. Pengadaan barang jasa yang berasal dari hibah terikat ya dilakukan sesuai dengan kebijakan pemberi hibah atau peraturan para daerah apabila disetujui. Oke. Nah ini yang menarik ya, pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan. Kalau di Perpres kita mengenal pelaku pengadaan. Kalau di sini kita mendapatkan istilah pelaksana pengadaan, bukan pelaksana swaklola ya, pelaksana pengadaan. Nah, pelaksana pengadaan itu dilaksanakan oleh siapa? Oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa. Jadi saya mendorong di mana-mana agar rumah sakit itu mempunyai unit tersendiri, semacam KBBJ lah. KBBJ dalam konteks rumah sakit kecil begitu, bentuk unit yang itu memang tugasnya ya khusus bertugas di PBJ. Jadi pengadaan barang jasa itu bukan hanya sekedar tugas tambahan, tugas sambilan, bukan. Tapi ya memang tugas utamanya unit ini berpikir, merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi agar PBJ itu berjalan yang terbaik dalam konteks bisnis, mendukung pelayanan, bagaimana pelayanan terbaik, mendukung kecepatan, mendukung mutu, dan seterusnya. Pelaksana pengadaan terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan atau kegiatan yang bersangkutan, dan bidang lain yang sebenarnya ini menegaskan tidak harus bersertifikat sebagaimana yang diatur di PBJ pemerintah. Oke, jadi ini tadi pengadaan barang jasa di Blut itu yang bersumber dari jasa layanan hibah hasil kerjasama dan pendapatan yang sah itu mempunyai tujuan untuk menjamin ketersediaan barang atau jasa yang bermutu, lebih murah, proses sederhana, cepat, dan mudah menyesuaikan kebutuhan. Ini adalah tujuan PBJ-nya Blut. Jadi kalau dalam konteks besar PBJ pemerintah itu mempunyai tujuan mendapatkan barang jasa yang tepat,
kemudian meningkatkan produk dalam negeri, meningkatkan pelaku usaha nasional, dan seterusnya. Khusus untuk pengadaan barang jasa upload itu tujuan utamanya adalah mendukung pelayanan. Mendukung pelayanan upload itu sendiri. Kalau rumah sakit, yang mendukung pelayanan rumah sakit. Agar tersedia barang yang berkualitas. Itu yang utama. Jadi kita ini bergerak di bidang kesehatan, kalau barang-barangnya tidak berkualitas, ya kita sanksi dong. Apa benar ini untuk cabut gigi tangnya lebih kuat daripada giginya? Jangan-jangan giginya lebih kuat daripada tangnya. Nah, yang putus tangnya bukan giginya malah. Nah, itu kan sangat berbahaya. Jadi bermutu yang utama. Lebih murah. Lebih murah itu dalam konteks bukan hanya harga ya. Jadi teman-teman saya ingatkan, kalau tender evaluasi itu kan harga terendah itu pilihan ketiga. Pilihan pertamanya adalah sistem nilai. Ya. Yang kedua adalah biaya selama umur ekonomi. Dan yang ketiga baru harga terendah. Itu harus disadari. Harga itu pilihan terakhir. Lebih murah itu dalam konteks kepercayaan masyarakat itu jauh lebih mahal daripada sekedar harga barang. Bagaimana pemanfaatan lebih lama itu juga bisa dianggap lebih murah daripada hanya sekedar harga beli awal, misalkan begitu. Prosesnya sederhana, cari cara agar proses pengadaan barang jasa itu tidak berbelit-belit. Yang sederhana saja, yang cepat. Karena pelayanan kesehatan itu butuh cepat, tidak bisa ditunda, dan mudah menyesuaikan kebutuhan. Tadi saya sampaikan, kebutuhannya ternyata pola penyakitnya berubah. Dari tadinya COVID, ternyata ganti. Misalkan, dan tadinya tidak ada COVID, tiba-tiba muncul COVID. Jadi aturan yang kita buat harus mudah menyesuaikan kebutuhan. Dan itu semua dalam konteks Permendagri diatur dengan peraturan kepala daerah. Mungkin itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi bahan diskusi kita. Silakan ya. Jadi memang ada banyak keraguan ketika kita itu berada pada blut rumah sakit untuk berbeda dengan aturan BPJS pada yang berlaku pada umumnya. Karena akan banyak pertanyaan, banyak sorotan dan sebagainya. Sehingga butuh lebih ke moderator. Silahkan. Baik, Pak Yeri. Bapak Ibu. Ya, gimana Pak Juri? Ya, silakan. Saya kembalikan. Baik. Terima kasih Pak Juri. Demikian Bapak Ibu sekalian, materi yang luar biasa Pak, yang memberikan pemahaman lebih kepada kami, khususnya juga di kita teman-teman di daerah Pak. Selama ini kita anggap fleksibilitas belut itu ya bebas, artinya bebas mau seperti apa. Nanti kita juga butuh mitigasi risiko seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pak Juri, di sini sudah ada satu peserta jauh Pak, ini yang resen, Cak Mustafa. Monggo Cak. Oke, baik. Cak Mus. Oke, sudah terdengar suara saya? Monggo, silakan Cak. Suaranya terdengar, cuman brengosnya yang nggak terlihat. Tapi jelas ya Pak ya? Sudah jelas Pak. Uangnya, suaranya jelas, uangnya sih nggak jelas. Oke, nggak kangen Cak Suri, aku memang udah berapa puluh tahun nggak ketemu soalnya. Ya baik, terima kasih Mas Jeffrey. Kangen juga sama Jeffrey. Yang saya hormati Pak Muji Santosa, Prof. Muklis juga yang semakin menyilaukan. Pertanyaan saya pertama, Cak Suri. Tadi Pak Suri menyampaikan bahwa di BLUD itu juga tidak terikat dengan kewajiban penggunaan produk dalam negeri, kan itu tidak terikat, berarti boleh. Nah, tapi seingat saya kok ada juga surat edaran Menteri Kesehatan yang ditujukan juga pada Direktur Utama Rumah Sakit milik daerah yang terikat juga dengan kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Juga batasan-batasannya sama, kalau ada yang 40 maka wajib, kalau 40% penjumlahan yang tidak ada turun ke 25 tidak ada, yang penting produk dalam negeri kan ngoten gitu.
produk dalam negeri tidak ada baru boleh impor. Bahkan ada sanksi kalau kamu melanggar, akan dikenakan sanksi loh ya, melanggar dari surat edaran ini. Itu pertanyaan saya pertama. Apakah terbebas dari ketentuan PDN dan TKDN? Terus yang kedua, kalau direktur itu membuat aturan sendiri, itu idealnya itu berapa ratus juta nggak Cak Suri? Kan kalau berdasarkan Perpres pengadaan langsung itu barang jasa lainnya dan konstruksi sampai 200 juta. Sedangkan konsultan sampai 100 juta. Nah, yang paling ideal di BLUD batasan-batasan nilai itu sampai berapa ya? Kan itu nggih. Sampai dengan berapa untuk pengadaan langsungnya. Terus yang ketiga, Cak Suri ngalih ya. Cak Suri enggak ada ya, Pak? Mari terlempar ini tadi hilang, saya balik mana Makanya ojo nunut nang warung kopi. Berarti sana ya warung kopi yang ini. Nah, yang ketiga nanti pelaku pengadaan kayak Pokja, PP di BLUD itu apa juga harus memiliki sertifikat kompetensi terkait pengadaan barang jasa, contohnya level 1. Itu sih 3 pertanyaan saya, Cak. Sebagai pembuka diskusi. Cek mancing yang lain. Oke, silakan Pak Suri. Makasih Mas Jepri. Makasih Cak. Siap. Baik, Pak Yuri, silakan menanggapi Pak pertanyaan dari Cak Mus. Yang pertama terkait penerapan PDN TKDN dalam BLUD, karena ini Prof Muklis masternya PDN TKDN ya Prof. Jadi begitu dibilang tadi PDN ya harus PDN TKDN. Yang kedua, batasan nilai ideal dalam BLUD, dan terakhir, apakah pelaku pengadaan BLUD tersebut juga harus memiliki kompetensi sebagaimana penerapan di dalam Perpres. Silakan Pak Juri, kami silakan untuk menanggapi pertanyaan dari Cak Mus. Terima kasih. Oke, terima kasih Cak Mus. Ya, kangen brengosrek. Aku kangen lucu kamu. Orangnya boleh meninggalkan aku, tapi brengosnya gak boleh. Gitu, ya. Terima kasih ya, terkait dengan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam instansi pemerintah. Jadi kita tahu yang diwajibkan itu sebenarnya bukan hanya instansi pemerintah saja, bahkan BUMN, BUMD itu juga punya kewajiban ya. Tentunya termasuk institusi rumah sakit walaupun berbentuk UOBK ataupun berbentuk BRU ataupun BLUD. Jadi tidak ada pengecualian dalam konteks kewajiban penggunaan produk dalam negeri pada BLUD. Walaupun kenyataannya saya bertemu dengan banyak rumah sakit ini memang terjadi banyak kendala ya. Jadi terakhir salah satu rumah sakit di Jawa Tengah itu membeli sebuah alat. Sebuah alat ini karena di e-katalog ya, di e-katalog terus kemudian jelas memilih yang sebagaimana diajarkan oleh Cak Mus, yaitu TKDN-nya di atas 25. Nah, ini kebetulan TKDN-nya waktu itu sekitar 50-an ya. Oke, alat ini dibeli. Terus kemudian sudah terkirim. Pada saat serah terima diuji coba. Tapi alat ini ternyata, kebetulan ini inkubator untuk bayi ya. Bau semacam bau bakar, terbakar sangit gitu ya. Nah, akhirnya kan tidak berani pakai. Dilaporkan kepada penjualnya, dilakukan perbaikan, masih bau lagi, dilaporkan lagi sampai mesinnya diganti, dan sampai sekarang masih bau lagi, dan akhirnya tidak berani pakai. Cak Mus punya cucu, punya anak kecil, dimasukkan situ mesti juga tidak mau, pasti tidak akan, karena tenaga kesehatannya saja tidak berani pakai, apalagi kita sebagai orang awam. Nah, itu kendala-kendala yang konkret yang sampai sekarang alatnya masih utuh, masih tidak berani pakai lah, daripada nanti dapat komplain dari masyarakat dan sebagainya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwasannya di satu sisi penggunaan produk dalam negeri itu wajib, tetap ya di BLUD itu wajib, tetapi di sisi lain safety itu di atas wajib. Jadi terhadap keselamatan pasien itu melebihi segalanya.
Itu yang harus diutamakan. Makanya saya sampaikan ke teman-teman, rumah sakit itu punya standar safety atau tidak. Ya, itu yang pertama dulu. Jadi pasien itu mesti ada standar keselamatannya. Itu pasti ada. Orang pasien agar tidak jatuh dari tempat tidur aja ada SOP-nya, ada safety-nya. Apalagi penggunaan alat-alat yang memang berhubungan langsung dengan pasien. Dalam konteks itu saya selalu berdiskusi dengan teman-teman. Kalau memang produk itu nyata-nyata sudah pernah dibeli, digunakan, tetapi dari sisi safety-nya tidak memenuhi standar rumah sakit, ya silahkan membeli produk yang non-PPDN. Artinya kebutuhan kita itu belum bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri. Nah, contoh yang sederhana, kalau kita membutuhkan sepeda motor trail, karena akan kita gunakan untuk daerah pegunungan, tetapi yang sepeda motor trail itu belum ada yang ber-PKDN. Yang ada adalah sepeda motor Vespa. Kok Vespa apa ya? Sepeda motor Mavic. Nah, gitu ya. Bebek biasa. Tentunya kita tidak bisa dipaksa. Oh, harus beli sepeda motor bebek. Karena yang ber-PKDN adalah bebek. Itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi faktor pertama sebelum menentukan spesifikasi itu adalah kebutuhan dulu. Identifikasi kebutuhan itu sangat penting. Apakah kebutuhan ini kemudian bisa di-cover, bisa dipenuhi oleh PPDN? Kalau bisa, wajib menggunakan produk dalam negeri. Kalau tidak bisa, ya kewajiban itu menjadi tidak bisa dipenuhi karena memang belum ada, ya. Belum ada produk dalam negeri yang bisa memenuhi kebutuhan. Nah, ini di beberapa rumah sakit tetap kita minta agar membuat berita acara dari ahlinya, dari dokter spesialisnya, dari penggunanya, dan sebagainya, di mana biasanya di blood itu ditambah aturan, Cak Mus. Jadi dalam konteks alat itu tidak memenuhi standar rumah sakit, maka tidak bisa digunakan. Standar itu dari mana? Didapatkan misalkan dari pengalaman. Boleh pengalaman rumah sakit sendiri, boleh pengalaman dari rumah sakit lain. Oh, ternyata sepeda motor merek X ini pernah dibeli rumah sakit lain, dia TKDN-nya tinggi, tetapi ternyata menimbulkan masalah. Jadi itu akhirnya bisa menjadi pembelajaran buat rumah sakit lain bahwasanya kebutuhan ini belum bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri. Tetapi saya tetap percaya, tetap yakin bahwasanya memang kewajiban produk dalam negeri itu tetap ada selama bisa memenuhi kebutuhan. Nah, jadi bisa terhindar itu kalau produk dalam negeri itu tidak mampu atau tidak dapat atau belum mampu memenuhi kebutuhan. Bukan karena bloodnya, bukan karena rumah sakitnya, bukan karena yang lainnya. Jadi semata-mata justifikasinya adalah belum memenuhi standar atau kebutuhan rumah sakit. Ingat, standar rumah sakit sangat tinggi karena itu terkait dengan safety atau keselamatan pasien. Nanti bisa ditambahi, Pak Mus, ya. Yang kedua, direktur membuat aturan sendiri. Pengadaan langsung sampai berapa idealnya? Ini memang debatable, ya. Ada rumah sakit daerah di kabupaten itu pengadaan langsung sampai dengan 2 miliar. Tapi ada rumah sakit di Jakarta, rumah sakit milik kementerian, yang belanjanya itu sampai triliunan, itu pengadaan langsung ya sampai 200 saja. Nah, kan itu strategi, ya. Jadi pengadaan langsung atau tidak itu adalah bagian dari strategi pengadaan barang jasa. Saya selalu menyerahkan kepada teman-teman rumah sakit model strategi seperti apa yang akan Anda gunakan untuk mendapatkan value terbaik, ya, best value untuk rumah sakit Anda. Kebanyakan teman-teman itu hanya sekedar mencontoh rumah sakit lain. Tapi ketika berdiskusi, selalu saya sampaikan, ayo coba hitunglah, kebutuhan Anda itu sebenarnya berapa. Salah satu contoh begini, Pak, saya punya alat CT scan. Alat CT scan saya ini ada apa ya, suku cadang yang itu kalau rusak, itu nilainya sekitar 1 miliar lebih.
Dan itu saya membutuhkan waktu cepat, Pak, untuk beli. Karena kalau sehari, 2 hari, bahkan seminggu tidak menjalankan itu, saya rugi. Rumah sakit rugi. Pasien juga dirugikan. Sehingga saya butuh kecepatan. Nah, yang cepat itu ternyata kalau saya melakukan penunjukan langsung. Silakan. Karena faktor kebutuhan. Tetapi kalau kecepatan itu ternyata yang lebih cepat itu adalah e-katalog. E-katalog itu ternyata ini, Pak, bisa sampai dengan nilai berapapun. Ya itu silahkan. Jadi rumah sakit besar di Jakarta yang saya ceritakan tadi, dia lebih mengandalkan ke e-katalog. Saya tidak perlu, Pak, PL itu tinggi-tinggi, karena saya yakin alat itu sudah ada di e-katalog dan seterusnya. Jadi saya tidak bisa untuk menjawab idealnya berapa, karena sesuai dengan pola strategi rumah sakit, sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, sekaligus bagaimana pilihan pengadaan langsung itu bukan menjadi pilihan utama lagi, ya, karena sudah menggunakan sistem e-katalog, baik itu e-katalog mandiri maupun e-katalog LKPP, ya. Jadi teman-teman rumah sakit ini ada yang sudah mengembangkan e-katalog mandiri, Cak Mus. Jadi karena kebutuhan saya itu hanya itu saja, obat itu ya setiap tahun itu saja, kebutuhan dapur itu setiap hari ya itu saja, maka ketika di e-katalog lokal belum ada, saya membuat e-katalog mandiri rumah sakit sendiri, dan saya belinya lewat e-katalog itu. Nah, itu juga dikembangkan. Tapi untuk Provinsi Jawa Timur terakhir kemarin dilarang, ya, mandiri. Kalau kamu butuh di e-katalog lokal saja, kita buatkan etalase. Nah, jadi akhirnya seperti Sutomo tidak membuat e-katalog mandiri, tetapi diwadahi oleh biro untuk etalase kebutuhan di Sutomo. Itu boleh-boleh saja. Jadi strateginya memang macam-macam, ya, sesuai dengan diskusi yang berkembang di tempat masing-masing. Terakhir, kompetensi perlu. Saya pikir kompetensi itu tetap perlu, ya. Kompetensi seseorang yang bekerja di luar kompetensinya tentunya tidak dapat optimal, ya. Tetapi saya kurang sependapat kalau kompetensi itu semata-mata diukur dari uji kompetensinya LKPP, ya. Karena kebutuhannya menjadi berbeda. LKPP itu kan kompetensi untuk kebutuhan pengadaan barang jasa pemerintah. Padahal BLUT itu dikecualikan dari aturan pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi dia bisa berkembang ke arah manapun sesuai dengan praktek bisnis yang terbaik. Tapi kalau kompeten, siap. Saya sangat sependapat. Makanya saya selalu menyampaikan ke teman-teman, ayo buat unit pengadaan sendiri. Jadi PBJ itu bukan hanya sekedar pekerjaan sambilan, tapi dikerjakan oleh profesionalnya. Nah, profesional itu kan ditandai dengan kompetensi yang dimiliki. Mungkin itu silakan ditambah, Cak Mus. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Terima kasih banyak. Oke, makasih banyak, Cak Suri, Mas Jeffrey. Terima kasih. Cak Mus. Baik, Bapak Ibu, apakah yang lain ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Kami silakan dengan mengklik tombol raise hand. Jangan lupa Bapak Ibu mengisi link daftar hadir yang sudah ada di tombol chat. Nah, ini Pak Juri ada salah satu pertanyaan di tombol chat dari Meti Resanti. Pertanyaannya hampir sama saja ya Pak. Apakah BLUD tersebut dikecualikan dari Inpres 2 tahun 2022 tentang penerapan produksi dalam negeri tadi, seperti sudah disampaikan Pak Juri. Sebenarnya prioritas utamanya yang penggunaan produk dalam negeri dulu, begitu ya Pak Juri ya. Tapi ya kembali lagi kepada identifikasi kebutuhan rumah sakit, seperti itu. Saya kira jawaban pertanyaan dari pertanyaannya tadi sudah hampir sama dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Cak Mus. Baik, selanjutnya kembali ada yang raise hand dari KPPJ Kabupaten Rohul. Kami persilakan Pak. Iya. Assalamualaikum, saya Nur Singgi dari KPPJ Kabupaten Panulu. Tapi maaf ini apa? Nggak pakai kamera soalnya di rumah pakai handphone ini sinyalnya. Baik, siap. Waalaikumsalam. Silakan Pak, silakan Pak. Silakan Pak Singgi. Iya, ini boleh sama Cak Mus boleh juga, sama Pak Zuri boleh juga. Saya sering mengikuti Bapak di YouTube.
Cuman ini memang apa nih? Bukan pertanyaan mungkin, tapi curhat. Kalau curhat ke Cak Mus biasanya. Oh gitu Pak ya. Iya, dia kan setengah dukun. Apa Pak? Saya ini sekarang nyambi eh menjadi tugas tambahan tadi Pak di apa BLUD, RSUD. Jadi kondisi RSUD kami itu baru saja apa ada ini apa pembenahan tentang Perbuk PBJ tahun 2022. Jadi di tahun ini saya baru di situ, kemudian ada beberapa apa Pak ya, kayak semacam ketakutan gitu Pak di lingkungan kerja di situ Pak karena udah apa ini meninggalkan beberapa bekas luka dari pengelolaan yang sebelumnya. eh kayaknya sebaiknya sikap saya gimana nih Pak ya? Kakukah atau fleksibel juga seperti yang Pak Zuhri tadi bilang? Karena kalau dibikin fleksibel seperti yang Pak Zuhri sampaikan tadi, harus lingkungannya aman dulu Pak, nyaman dulu Pak. Ini belum sampai ke situ Pak. Pertanyaannya mengenai PBJ tadi Pak, keberkaitan dengan pengelolaan barang, apa yang sesuai PP 72 tadi Pak, apakah yang dimaksud itu tuh apa Pak? Pengadaan barang jasa. Kemudian tentang obat dan BMHP Pak, pengadaannya Pak. Saya itu disanggah atau di apa ya? Sama apoteker dan distributornya juga Pak obat. Kalau apanya? Kepo lu, ngapain PP ngadain obat? Emang lu punya punya hak pengadaan obat. Apoteker yang punya itu berdasarkan apa? BPOM yang apa gitu tuh, Pak. Jadi agak apa juga eh ragu-ragu juga saya, Pak. Apa iya nih nanti apoteker yang belanja kan gitu. Kemudian yang ketiga nih mungkin yang pentingnya ini sih, Pak. Mohon referensinya, Pak. Di RSUD mana yang sudah ini, Pak? Yang sudah nendang gitulah menurut Bapak. Yang ada unit PBJ-nya juga. Itu sih Pak. Itu aja. Monggo Oke, Pak Willy. Nah, Terima kasih Pak. nah. Udah silakan Pak. ya terima kasih Pak Singgih dari Rohul curhatnya ya. Ini kalau biasanya Cak Mus nih terima curhat kayak Mama Dedeh kan dia. Jadi usia-usianya kan usia-usia Mama Dedeh. Yang pertama Pak, jadi dipastikan pengadaan barang jasa itu memang ada aturannya. Aturan sebebas apapun yang penting ada aturannya. Ya. Bapak mau pengadaan langsung sampai 100 miliar pun asalkan itu ada aturannya, go ahead. Tapi kalau tidak ada aturannya Pak, jangan lakukan. Ya, jadi resiko. Yang pertama harus ada rambu-rambunya dulu. Kecepatannya berapa? Mau kecepatan 500 km per jam, kalau ada itu diperbolehkan, jalan. Yang penting ada rambu-rambunya dulu. Ya, dipastikan. Bapak harus baca dulu peraturan kepala daerah. Kalau boleh nanti dikirimkan ke saya deh. Ya, nomor saya ada di situ diwakilkan ke saya. Saya pengen baca peraturan kepala daerahnya seperti apa. Sehingga Bapak nanti kalau melakukan sesuatu itu kira-kira terlindungi secara hukum atau tidak. Itu penting. Jadi suasana lingkungan dan sebagainya itu dibentuk dari aturan yang berlaku di situ, ya. Itu yang pertama, dipastikan Bapak punya hak apa, punya kewajiban apa, punya tanggung jawab apa, itu tertuang di dalam aturannya mana. Nah, itu yang penting dulu, ya. Yang kedua, yang ini bukan masalah fleksibel atau kaku, ya. Kita itu di rumah sakit harus sangat amat fleksibel. Orang tengah malam sakit apapun tidak boleh ditolak. Itu kan fleksibel. Pasien itu perawat capek, ngantuk, pasien datang harus segera diterima. Itu sudah menjadi habit rumah sakit seperti itu. Kita capek apapun kalau PBJ untuk mendukung pelayanan harus. Nah, yang kedua terkait dengan obat, Pak. Betul.
yang boleh melakukan pembelian atau distribusi obat itu hanya tenaga kefarmasian. Itu ada undang-undang tentang kefarmasian, Pak. Tapi kita itu bukan dalam konteks bekerja PBJ itu dalam distribusi obat. Ya, kita itu melaksanakan proses pemilihan penyedia, proses berkontrak. Nanti kalau memang dibutuhkan SP, surat pesanan atau PO, purchasing order dari distributor itu harus ditandatangani oleh seorang apoteker, itu betul sah. Ya. Makanya di rumah sakit itu, walaupun PPK-nya bukan apoteker yang melakukan kerjasama atau perjanjian dengan pihak PBF itu, misalkan saya bukan apoteker, nanti saya menugaskan apoteker untuk membuat PO-nya atau SP-nya kepada distributor. Dasarnya apa? Dasarnya adalah perjanjian saya sebagai PPK. Nanti yang bayar adalah perjanjian saya itu. Nah, ini harus dimainkan begitu, Pak. Bukan berarti Bapak sendiri kalau bukan apoteker membeli obat tidak boleh. Dan nanti bertentangan dengan undang-undang tentang kefarmasian, ya Bapak ya. Jadi kita memproses, merencanakan, boleh memilih, boleh menandatangani kontrak, boleh, tetapi dalam konteks memerintahkan penyedia untuk mengirim obat, yaitu PO atau SP, itu memang aturan kefarmasian mengharuskan apoteker. Oke, ya. Dan dasarnya SP itu adalah kontrak kita. Berikutnya yang ketiga tadi adalah rumah sakit mana? Rumah sakit kalau mau belajar di Hakit, Pak, harapan kita Jakarta. Wah, itu bagus, itu ada di Ekawara di sana. Ya. Atau kalau rumah sakit daerah di tempat saya juga boleh. Kebetulan rumah sakit di kabupaten saya ini menjadi Pak Menteri Kesehatan baru sana, semua rumah sakit di Kementerian Kesehatan harus merujuk di rumah sakit tempat saya. Nah, itu boleh ya, teman-teman di sana sudah stabil lah KBPJ-nya. Dan di sana pengadaan langsung kalau tidak salah sampai 2 miliar atau 1,5 miliar ya, sekitar itulah nilainya. Nah, begitu Pak Singgih ya dari Rahul. Terima kasih. Baik, Pak Juri, terima kasih Pak Singgih, terima kasih. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Masih ada yang resen nih Pak Juri dari Ibu Metire Santi ya, dari Sekretariat Daerah Majalengka. Ibu atau Bapak, kami persilahkan. Silakan Bu Meti. Belum ada suaranya. Bu Meti, kami persilahkan. Halo, Ibu Meti. Kami persilahkan Ibu. Mungkin ada kendala, Pak. Nggak ada kendala, Pak. Oke. Ya. Kalau gitu kita ke Pak Hendratma dulu, Pak. Juga ada yang resen dari Pak Hendratma. Pak Hendratma, kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Mas Jebri. Baik, Pak. Ada pertanyaan buat buat Pak Syuri. Mohon maaf Pak Syuri, selamat sore. Selamat sore, ini tetangga saya ini. Silakan. Ini saya punya pertanyaan yang terpendam ini. Jadi sederhana pertanyaannya Pak Syuri. Ini Pak Syuri. Oke. Dalam kaitannya dengan pengisian RUP pada sirup ya, itu kan peraturan sendiri kan PLUD kan termasuk pengadaan yang dikecualikan sesuai Perpres nih. Terus Ya. kaitannya dengan pengisian pada sirup, apakah di metodenya juga dipilih Pak? Termasuk metode yang dikecualikan. Jadi tidak ada untuk yang PLUD tidak ada PL maupun misalnya juga tender ataupun seleksi gitu Pak untuk yang anggaran dengan BLU. Terus yang kedua kaitannya dengan jenjang nilai ya tinggi antara PL dan tender. Terus kemudian untuk tender yang dengan anggarannya dari PLUD, apakah juga bisa lepas dari Perpres Pak? Mungkin bisa tender dengan peraturan dari Perdir atau dari Perbu Pak ya? Itu Pak. Makasih Pak Suri. Baik, terima kasih Pak Hendratma. Ya. Monggo Pak Juri, kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Hendratma ya. Jadi
karena sudah jelas sejak awal, kalau memang sumber anggaran kita itu dari pendapatan brut, maka itu bahkan Presiden memerintahkan loh, itu dikecualikan. Nah, bukan hanya sekedar silahkan dikecualikan atau tidak, tapi Presiden tegas dikecualikan dari Perpres. Nah, maka di dalam sirup kita ya kita isi seberapapun nilainya itu adalah dikecualikan dari Perpres. Ya. Yang berikutnya adalah apakah tender juga berbeda atau dikecualikan dari Perpres gitu ya. Apakah tender bebas dari Perpres? Sama, Pak. Jadi kalau semangatnya semangat Permendagri, di mana kita itu dikecualikan sebagian atau seluruhnya. Nah, kita mengambil opsi seluruhnya. Nah, itu ada rumah sakit yang tidak ada istilah tender, Pak, di tempat saya. Misalkan begitu. Istilahnya apa kalau bukan tender? Yang pemilihan yang dipersaingkan, misalkan begitu. Nah, boleh-boleh saja. Ini adalah semangat dalam rangka memang istilah yang membedakan dari Perpres. Karena semangatnya tadi adalah saya itu berbeda dengan Perpres. Apapun saya diaudit, ditanya oleh auditor, ditanya oleh siapapun, jawaban saya selalu berbeda dengan Perpres. Maksudnya begitu. Nah, jadi kalau konteksnya begitu, tender itu mempunyai dua kemungkinan. Karena di perlemnya bilang, BLUT itu boleh mengacu ke aturan yang berlaku, boleh juga mengacu ke best practice. Nah, kalau best practice misalkan di perusahaan semacam Pertamina begitu Pak, kalau mau tender tentang pipa, dia itu mentenderkan ya hanya pada lingkup perusahaan yang memang bergerak di bidang pipa saja, nggak perlu diumumkan terlalu banyak, itu percuma. Karena yang saya butuhkan adalah pipa, dan saya tahu pemain pipa di Indonesia adalah ini. Hampir seperti lelang terbatas kalau zaman dulu ya. Nah, itu strategi bisnis, biar energi saya itu tidak terlalu banyak keluar untuk memilih penyedia yang terbaik. Itu juga boleh. Jadi artinya memang kita diberikan keleluasaan ya di dalam mengatur aturan BLUT itu sesuai dengan kebutuhan. Menurut jenengan kebutuhan yang paling baik itu bisa dipenuhi dengan cara apa? Itu diperbolehkan. Ya. Kalau BLUT itu terlalu banyak ngatur itu nanti bukan fleksibel lagi, kaku lagi. Ya. Jadi makanya diberikan fleksibilitas agar kita itu mudah menyesuaikan. Mungkin itu Pak Hendra. Ya. Pak Yebri. Pak Hendra, ada lagi? Oh ya, kaitannya dengan RUP tadi mungkin yang ada mungkin tinggal Pak ya, dikecualikan sama mungkin e-purchasing mungkin Pak ya. Kalau e-purchasing kan mungkin belum bisa lepas dari Perpres mungkin ya. Ya, jadi secara umum memang dikecualikan. Dalam konteks teman-teman ini beberapa rumah sakit ya karena belum mempunyai aplikasi sendiri, mereka misalkan seperti Sutomo ini ada istilah pengadaan langsung itu sampai dengan 1 miliar. Nah, di atas 200 dia pengadaan langsung, tapi masih pinjam LPSE-nya Jawa Timur. Nah, itu akhirnya dia merubah namanya dari dikecualikan untuk paket ini dirubah ke pengadaan langsung. Nah, itu per kasus Pak istilahnya. Kalau di e-katalog ada nanti menjadi e-purchasing dan seterusnya. Tapi secara umum kita itu memang dikecualikan. Karena masih terpaksa saja harus menggunakan peristilahan yang ada di LPSE, padahal itu belum mengakomodir istilah di BLUT, akhirnya kita ubah RUP-nya. Jadi perubahan itu terjadi semata-mata karena kita mengikuti peristilahan dan mekanisme yang ada di LPSE. Begitu Pak Indra. Iya. Terima kasih Pak Sugeng. Oke, sami-sami. Baik. Terima kasih Pak Indratma, Pak Hendri. Baik Bapak Ibu, tidak terasa waktu webinar kita sudah mendekati akhir, sudah hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan Pak Juri di kolom chat yang terkait pengadaan dalam BLUD, belum adanya perda terkait pengadaan, apakah diperbolehkan pimpinan menyusun aturannya sendiri. Ya, nanti kalau bisa pertanyaan ini kita jawab di grup saja Pak Juri ya.
terkait waktu kita yang sudah mendekati akhir, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada beberapa pertanyaannya yang belum atau tidak sempat kita Pak Jumri tanggapi. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman, demikian acara webinar kita pada hari ini. Mungkin ada closing statement dari Pak Jumri untuk terkait materi pada hari ini. Kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Yefri. Jadi sekali lagi ini bukan perda ya, tapi perkada ya. Perkada, peraturan kepala daerah. Kalau perda nanti lebih tinggi lagi. Oke, ini saya jawab berbeda dengan perpresnya. Nah, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan ini memberikan informasi kepada teman-teman terkait dengan blood di rumah sakit. Blood itu mempunyai fleksibilitas. Rumah sakit ini didukung agar untuk pelayanan yang lebih baik. Insya Allah aman dari sisi aturan, asalkan memang dicantumkan dalam peraturan yang ada, baik peraturan bupati, kepala daerah, maupun peraturan direkturnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Saifuddin Juri atas materinya yang luar biasa. Bapak Ibu teman-teman sekalian, demikianlah webinar kita pada hari ini. Semoga webinar kita ini bermanfaat dan kita bisa bertemu lagi dengan webinar-webinar dari Bujisan Sukses Training Consulting yang akan datang. Saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf apabila dalam menjadi moderator hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Prof. Muklis, terima kasih Prof. Cak Mus, terima kasih. Dan juga teman-teman lain, Pak Muji Santosa yang sekarang mungkin lagi berhalangan, juga kami ucapkan terima kasih. Baik, demikian kegiatan kita hari ini Bapak Ibu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.